Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Tanaday Lubaba and I'm from TBIG 2021. Well, audiences, here I gonna give you information about English for specific purpose. Okay. Do you know what is English specific purpose? Exactly. Yep. Okay, here we gonna learn about it. English for specific purpose. What the definition of English specific purpose? Yep. Definisi dari English Specific Purpose adalah suatu cabang dari pengajaran bahasa Inggris yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus pembelajaran dalam konteks tertentu. Jadi, bahasa Inggris untuk konteks-konteks tertentu gitu. Nah, ini ada dua para ahli yang memberikan definisi menurut pandangan mereka. Satu yaitu dari Hutchinson and Waters at 1987, mereka mendefinisikan bahwasanya ESP sebagai bahasa Inggris yang digunakan dalam konteks tertentu dan dirancang untuk tujuan yang spesifik. Setelah itu ada lagi dari Mr. John, yaitu 1998. Mereka menyebutkan bahwa ESP adalah pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan bahasa pembelajar dan dirancang untuk tujuan tertentu. Berbeda dari pengajaran bahasa Inggris yang umum. Jadi pengajaran bahasa Inggris yang umum dengan pembelajaran yang spesifik seperti ini berbeda. Gitu. Karena ketika belajar yang umum kita mungkin belajar grammar, kita mungkin belajar tenses, kita mungkin tentang timer and others. Namun pada specific purpose ini kita mempunyai tujuan yang spesifik gitu. Misalnya ketika kita dalam pembelajaran hukum itu kita belajar tentang hukum, ya nanti pembelajaran bahasa Inggrisnya ya tentang hukum tersebut gitu. Vocab-vocabnya pun sudah berbeda dengan pembelajaran yang akademik untuk akademisi. Next. Tujuannya. Sekarang tujuan dari English for specific purpose ini apa sih? Ya, English for specific purpose dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan membantu pembelajar mencapai tujuan komunikatif mereka dalam konteks yang relevan. Oke. Adanya English for specific purpose ini membantu si pelajar untuk lebih memahami komunikasi antara akademisi dengan akademisi, antara sesama gitu ya, konteksnya yang sama. Gitu. Akademisi dengan akademisi, businessman dengan businessman, seperti itu. Nah, apa aja sih kind of English for specific purpose itu? Yep. There are four kind of English for specific purpose. Itu ada English for academic purpose. English for academic purpose itu lingkupnya apa? Lingkupnya untuk studi akademik, untuk akademisi, mahasiswa, pelajar. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang mereka pelajari berbeda, vocab-vocabnya juga berbeda dengan yang English for occupational purpose. Okay. Next. Yang kedua yaitu ada English for occupational purpose, yaitu bahasa Inggris dalam lingkup kerja atau profesional. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Setelah itu ada English for specific academic purpose. Sama-sama akademiknya, tapi lebih spesifik. The last is English for business purpose. Jadi English for business purpose ini hanya untuk para pembisnis. Jadi mereka itu mempunyai vocab-vocab yang berbeda. Vocab-vocabnya itu tidak sama dengan English for academic gitu. Next. Ada contoh-contoh. Ya, di sini saya menerangkan beberapa contoh dari beberapa kind of English specific purpose. The first is English for academic purpose, yaitu ketika presentasi makalah akademik, berbicara di kelas atau seminar. Ya, presentasi seperti itu. Kita menggunakan bahasa-bahasa akademisi. Itu bukan bahasa law atau bahasa bisnis. We're not using it. Okay. Then next yaitu ada English for occupational purpose. Occupational purpose. Misalnya English for healthcare.
professionals, English for engineering, English for aviation, and English for IT professional. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris pada IT, pada komputer, pada handphone. Sometimes we met another vocabularies that we don't understand. Ya, ketika kita memahami bahasa-bahasa IT dengan bahasa-bahasa akademik, ya tidak paham gitu. Jadi ada bahasa-bahasa untuk IT sendiri, ada bahasa-bahasa untuk akademik sendiri. Setelah itu ada English for specific academic purpose. English for academic purpose, specific academic purpose. Sama-sama akademiknya tapi lebih spesifik. Ya, jadi di sini kita lebih mengulas lebih dalam gitu. Lebih mengerucut misalnya pada seminar sosial, bahasa-bahasa sosial yang kita pakai gitu. Presentasi penelitian lingkungan dan debat hukum. Next, English for business purpose. Jadi English for business purpose itu untuk kalangan-kalangan orang-orang pebisnis, seperti ini korespondensi resmi. Ya, korespondensi resmi. Ketika memberikan korespondensi, bahasanya juga berbeda gitu. Esensi bisnis, negotiation contract, dan pengembangan hubungan pelanggan. Misalnya customer dengan petugas bank tersebut. Ketika mereka berkomunikasi, lah antara mereka berarti mereka sudah mengerti bahasa-bahasa ada bisnis gitu. Berbeda lah dengan bahasa-bahasa ada academic purpose dan yang lain. Oke? Jadi inilah English for specific purpose. Pentingnya kita mempelajari ini agar kita mengetahui bahasa-bahasa yang dipakai pada akademik itu apa saja, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang akademisi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang bisnis, seperti itu, oke? Dari pembelajaran hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya dan that's all for me. Thank you very much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.